Kamera Fujifilm X-S10 adalah salah satu kamera top rekomend kita buat para konten kreator, apalagi buat yang baru mulai. Tapi kira-kira masih worth it nggak sih buat dibeli di tahun 2025 ini? Halo semuanya, selamat datang di channel SC Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas seputar Fujifilm X-S10 di tahun 2025. Apakah masih worth it atau enggak, terutama buat para konten kreator pemula. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin dulu kalau kita ada preset creature kalau kalian pengen foto kalian terlihat lebih epic. Dan kita juga ada LUTs profesional buat para pengguna iPhone 15 Pro ke atas yang bisa bikin warna video Apple Lock kalian jadi kayak pakai kamera mirrorless. So, kalau kalian udah kepo, kalian boleh cek link yang ada di deskripsi. Oke, balik lagi ke kameranya sendiri. Fujifilm X-S10 menurut gue ini adalah kamera yang secara kualitas dan juga usability itu masih sangat cocok untuk para konten kreator pemula. Karena dia secara kualitas gambarnya bagus, warnanya juga warna instan auto bagus dari Fujifilm, kayak di mode Provia atau standarnya langsung enak, dan kalian dapat pilihan film simulationnya juga yang cocok dipakai buat foto maupun video. Ukurannya compact, walaupun dia tetap membawa grip yang enak, jadi buat dipakai lama itu nyaman banget. Dia juga udah vari-angle, cocok banget buat konten kreator, dan kalian juga bisa pakai mic hingga bisa headset output juga atau headset monitoring. Cuman di sini kalian harus pakai USB Type-C to jack gitu ya untuk headset monitoringnya, yang setahu gue sih di paket penjualannya itu udah langsung dapet juga. Tapi ya itu beberapa kelebihan yang menurut gue seru banget. Sama kelebihan utamanya, Fujifilm sendiri itu IBIS-nya di X-S10 itu bener-bener stabil, dan itu sangat membantu terutama buat para pemula. Entah kalian konten kreator ataupun kalau kalian ngambil beberapa jenis foto gitu ya, nggak mau pakai shutter speed terlalu tinggi, itu sangat kepake buat pakai si IBIS yang dibawa sama si kamera ini. Belum lagi ekosistem lensa Fujifilm juga bisa gue bilang termasuk juara di ranah ekosistem lensa third party yang harganya murah-murah dengan kualitas tinggi. Mungkin karena di ranah profesional APS-C baru Fujifilm yang benar-benar serius gitu ya, dibandingkan brand-brand lain. Walaupun Sony udah ada juga sih, cuman ya gue rasa kita bisa lihat di ranah lensa-lensa third party China, kebanyakan mereka bahkan keluarin buat Fuji dulu untuk jajaran lensa-lensa APS-C-nya ya. Kayak Viltrox, dan kemarin itu TT Artisan juga ngeluarin yang 231.8 yang angkanya seru banget, gue rasa buat kita coba. Itu juga ngeluarin buat Fujifilm dulu. Jadi menurut gue ya X-S10 adalah sebuah kamera yang sangat seru untuk kalian para pemula. Cuman buat menjustifikasi harganya, buat gua kamera ini sangat sulit buat gua rekomendasikan sekarang. Kenapa? Karena X-S10 ini waktu pertama diluncurkan itu harganya 15.999 body only. 15.999 ya, 16 juta lah gitu. Dan di tahun 2023, gue sempat merekomendasikan kamera ini lagi karena memiliki price point yang sangat menarik di harga 14 jutaan rupiah. 14,4 atau ya under 15 juta rupiah gitu ya. Dan menurut gue itu adalah value yang sangat menarik saat itu untuk kamera kayak gini. Tapi pas gue cek di e-commerce sekarang, tiba-tiba seragam, stabil semua harganya di 15.999.000 rupiah lagi. Balik ke harga normalnya ketika pertama launching. Itu agak disayangkan, dan menurut gue jadi membuatnya agak sulit untuk menjadi pilihan karena harga barunya berada di harga pas peluncuran pertamanya. Dan kalau kalian perhatikan, kalian juga boleh cek di e-commerce gitu ya, yang jual ini, yang jual X-S10 sekarang ya, itu tidak ada yang bergaransi Fujifilm Indonesia resmi. Jadi kalian beli di harga 16 juta body only-nya gitu ya, dan ketika kalian beli, kalian cuma dapat garansi distributor 1 bulan. Yang itu bukan garansi Fujifilm gitu. Jadi menurut gua sangat-sangat sulit untuk dijustifikasi. Apalagi ya tadi dengan harga yang ditawarkan itu menurut gua terlalu tinggi. Dan kalau kita perhatikan kemungkinan karena ya ini dinamika juga lah. Fujifilm ini kayaknya kapasitas manufacture-nya tidak sekuat Sony. Biasanya Fujifilm itu memang ketika ada versi baru, versi lamanya beberapa kali tuh harus dikorbankan. Termasuk kayaknya X-S10 ini. Kayaknya X-S10 ini kalau kalian ambil barunya, itu harusnya sudah tidak ada yang produksi baru. Jadi mungkin stok lama sekarang yang dipegang sama distributornya dengan harga yang terlalu tinggi tadi. Tapi ya kita bisa lihat kayak di B&H Photo aja gitu ya, di website yang lumayan global, itu
terlisted as kamera yang udah discontinue. Dan kita bisa lihat, ya Fujifilm X-S10 ini di Indonesia sendiri juga nggak dijual di toko-toko kamera yang gede gitu, yang reliable. Jadi yang jual ini menggunakan garansi distributor, dan balik lagi, setelah kalau kalian pakai 1 bulan ada isu atau semacamnya, ya akan sangat sulit untuk mendapatkan repairnya atau ya jaminannya gitu. Jadi ya menurut gua sangat sulit lah untuk dijustifikasi di harga tersebut. Jadi gua rasa buat temen-temen atau para distributor yang jual di harga 16 juta body only, menurut gua itu terlalu tinggi gitu. Dan kalau kalian dapat bekas dengan harga yang lebih oke, mungkin di 11-12 juta gitu ya, bekas ya X-S10 ini, ya menurut gua itu lebih baik gitu. Lebih bijak, lebih menarik dibandingkan kalian harus beli baru di harga 16 juta kayak harga launchingnya. Apalagi kalau kita lihat Fujifilm sekarang pun di harga tersebut kalian punya pilihan yang menurut gua mungkin akan lebih menarik gitu. Kayak contohnya Fujifilm X-M5 gitu kan. X-M5 dengan harga tersebut kalian udah dapat lensa kitnya, atau kalau kalian pengen body only, kalian bisa dapat di harga 13,5 juta, jauh lebih murah dengan spesifikasi yang udah lebih gila gitu untuk videonya. Kayak subject detection autofocusnya udah lebih advance, dia udah menggunakan sensor yang bisa 6K dan bisa nge-record video 6K juga gitu kan, dengan ukuran yang jauh lebih kecil, dengan stability yang lebih oke juga, dan headset outputnya juga dia nggak perlu pakai adapter. Jadi menurut gua, ya X-S10 ini janganlah kalau beli baru dengan harga 16 juta kayak yang terlihat di e-commerce begitu gitu. Jadi kalau kalian dapat harga bekasan yang lebih oke, justru itu yang lebih menarik yang kayak gitu. Kalau kalian pengen beli baru yang jaminannya lebih jelas gitu kan, menurut gua XM5 akan jadi pilihan yang lebih bijak juga. Dan dia membawa beberapa kelebihan-kelebihan yang gue sebutkan soal XS10 tadi, kecuali dia tidak ada viewfinder sama dia tidak ada IBIS gitu ya. Dia tidak ada IBIS, jadi ya itu beberapa kekurangan. Cuman dia headset outputnya pun itu nggak perlu pakai adapter ya, si XM5. Jadi kalian langsung colok, bahkan lebih enak gitu. Jadi si adapternya nggak bakal hilang. Jadi ya, itu sih sedikit pembahasan gue seputar X-S10 ini. Menarik, karena mungkin beberapa dari kalian mulai nonton video ini mengira kita akan sangat meninggikan X-S10 dan merekomendasikannya lagi. Cuman yang gue lihat, ya tidak bijak buat beli di harga seperti harga barunya ketika baru launching dengan dapat garansi distributor gitu. Jadi ya, itu semoga bisa jadi pertimbangan buat teman-teman semua, dan ya bisa jadi acuan juga kalau kalian pengen beli kamera dan mulai bikin konten. Oke, itu aja sih. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera Deska, dan jangan lupa untuk berkarya.